Kejaksaan Agung, Kejagung, mengungkap peran ex-direktur utama, Dirut, PT Sri Rejeki Isman, Sritex, tahun 2005 hingga 2022 Iwan Setiawan Lukminto dalam kasus dugaan korupsi perusahaan ini. Hal tersebut dikatakan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Abdul Qohar setelah bos Sritex ditangkap di Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 20 Mei 2025. Selain ex-Dirut Sritex, kasus korupsi Sritex juga menyeret pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Ban Pembangunan Jawa Barat dan Banten, BJB, tahun 2020 Diki Syahbandinata dan Direktur Utama PT Bank DKI tahun 2020 Zainuddin Mapa. Pernah jangkau pasar global hingga berakhir pailit, kini komisarisnya ditangkap Kejagung baik bos Sritex Iwan Lukminto, Diki, dan Zainuddin telah ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu, 21 Mei 2025, malam. Ketiganya langsung ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan, Rutan, Salemba Cabang Kejagung untuk kepentingan pemeriksaan. Baik bos Sritex Iwan Lukminto, Diki, dan Zainuddin telah ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu, 21 Mei 2025, malam. Ketiganya langsung ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan, Rutan, Salemba Cabang Kejagung untuk kepentingan pemeriksaan. Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung menetapkan 3 orang tersebut sebagai tersangka karena ditemukan alat bukti yang cukup, ujar Qohar di Gedung Kejagung, Jakarta dikutip dari Antara, Rabu, 21 Mei 2025. Perlu diketahui dahulu bahwa kasus korupsi Sritex bermula ketika Diki dan Zainuddin mengucurkan kredit kepada Sritex secara melawan hukum. Pemberian kredit ternyata tidak didasari analisis yang memadai dan tidak menaati prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Sritex tidak memenuhi syarat kredit modal kerja karena hasil penilaian menunjukkan bahwa perusahaan tekstil yang berlokasi di Kabupaten Sukoharjo, Jateng itu memperoleh predikat BB. Predikat tersebut mengisyaratkan bahwa Sritex mempunyai risiko gagal bayar lebih tinggi. Dari situlah, Kejagung menaruh rasa curiga karena pemberian kredit tanpa jaminan seharusnya diberikan kepada perusahaan atau debitur, peminjam dana, yang mempunyai predikat A. Pemberian kredit kepada Sritex kemudian dinilai melanggar standar operasional prosedur, undang-undang, UU, perbankan, dan penerapan prinsip kehati-hatian. Nah, total kredit yang diterima Sritex sebesar Rp3,58 triliun. Jumlah ini berasal dari 3 ban pemerintah daerah dan 1 himpunan ban pemerintah. Qohar menjelaskan, Ban Jateng mengucurkan pinjaman senilai Rp395.663.215.800, BJB Rp549.980.507.170, dan Ban DKI Rp149.075.018,57. Namun, dana kredit yang diterima Sritex ternyata tidak digunakan untuk tujuan awal, yaitu modal kerja. Iwan Lukminto Sritex diduga menyalahgunakan kredit ban untuk membayar utang dan membeli aset non-produktif. Perbuatan Iwan Lukminto Sritex yang diduga menyalahgunakan kredit ban membuat pinjaman dari BJB dan Ban DKI menjadi macet. Setelah itu, Sritex yang didirikan oleh mendiang HM Lukminto dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang pada 2024. Aset perusahaan tidak bisa dieksekusi untuk menutupi nilai kerugian negara karena nilai lebih kecil dari nilai pemberian pinjaman kredit serta tidak dijadikan sebagai jaminan atau agunan, ujar Qohar dikutip dari Kompas.com, Rabu, 21 Mei 2025. Kredit dari BJB dan Ban DKI yang macet dengan berstatus kolektibilitas 5 dan aset perusahaan tidak dapat dieksekusi untuk menutupi nilai kerugian negara karena nilainya lebih kecil dari pinjaman. Perbuatan Sritex Iwan Lukminto yang diduga menyalahgunakan kredit ban tidak hanya membuat perusahaannya pailit, tapi juga merugikan negara sebesar Rp692.987.592.188. Jumlah tersebut didapat dari total nilai outstanding atau tagihan yang belum dilunasi sebesar Rp3.588.650.880.028,57. Atas perbuatannya, Iwan, Diki, dan Zainuddin dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1. Pertama KUHP. Jangan lupa subscribe ya!